Halo penonton, jadi kita sudah di minggu ke-7, my lucky 7 number. And today we're talking about helicopter view, chapter 2, which is we're talking about on how company make their own helicopter view. Jadi kita melihat dari sisi company, bagaimana sih sebuah company itu harus bisa melihat dalam perspektif helikopter, seperti itu. Jadi kalau minggu kemarin kita belajar tentang diri kita, bagaimana diri kita kalau dilihat dari helikopter kita harus melakukan apa, dan itu mempengaruhi ke perspektif dan pilihan kita, terus berpengaruh juga ke sifat dan akhirnya ke karir kita. Now we're talking about on company review. Jadi kalau kita berada di helikopter, kita ngelihat ke bawah, kita melihat lebih global. Bukan hanya company yang kita jalankan, tapi kita juga melihat company ini punya, kalau kemarin tuh kita self reviewnya, kita melihat sisi terbaik yang dapat kita lakukan ketika kita punya helicopter view terhadap diri kita. Tapi ketika kita punya helicopter view juga untuk melihat potensi perusahaan kita ataupun potensi perusahaan orang, sehingga memutuskan kita untuk berinvest ataupun menyimpan dana ataupun bekerja di sana, kita bisa lihat seperti misalkan dunia sekarang di zaman digitalisasi, kita bisa melihat secara helicopter view, ada beberapa perusahaan yang otomatis tujuannya ke digitalisasi. Jadi tujuannya ke kota digital nih istilahnya. Tapi ada beberapa juga yang mandek, artinya nggak bisa bergerak ataupun nggak mau menuju ke digitalisasi itu, gitu loh. Jadi misalkan digitalisasi harusnya jalannya ke selatan, tapi dia malah ke utara. Otomatis kan kalau misalkan kita mau yang sesuai dengan apa ya, kita percaya bahwa di selatan tuh ada cuan, ada potensi yang lebih besar. Tapi perusahaan yang kita lihat dari helikopter ada yang menuju ke utara juga. Sama, semua arah tuh ada. Pasti ada yang ke selatan, ada yang ke tenggara, ada yang ke utara, ada yang ke timur, barat, semua ada. Tinggal bagaimana kita menyatukan visi kita untuk perusahaan yang kita jalani ataupun yang akan kita jadikan tempat untuk kita percaya. Artinya entah itu kita mempercayakan karir kita, mempercayakan uang kita, mempercayakan tujuan hidup kita, itu kita harus melihat dulu dari atas, gitu kan. Jadi kita bisa melihat misalkan perusahaan itu kita anggap sebagai angkutan umum ataupun mobil misalkan. Jadi kita harus melihat mobil itu seperti kemarin kita kalau self review kita bisa milih mau naik mobil atau motor, mau naik GrabCar atau Gojek gitu kan. Sama perusahaan itu juga, kita harus bisa melihat perusahaan yang tujuannya sama dengan karir kita. Dan kadang tuh uniknya di company review ini, kita juga harus melihat potensi perusahaan. Misalkan perusahaan itu dia punya mobil, dia sebagai mobil kita anggapnya di sini. Setelah itu jalan berapa lama ke selatan,
dengan tujuan digitalisasi, dia bertemu dengan orang yang sama. Artinya muncullah keinginan untuk bersama-sama ke selatan itu. Jadi nggak perlu lagi pakai mobil, bisa aja pakai kereta. Jadi dia lebih masif, kegiatannya lebih masif, dan tujuannya juga bisa lebih cepat tercapai kan, karena kereta kan nggak ada hambatan kan gitu kan. Artinya bisa aja kita melihat setelah kita mempunyai perspektif helikopter itu, kita bisa melihat sebuah perusahaan itu ada potensinya seperti apa. Misalkan dia ketemu, misalkan Telkom ketemu toko kripto, dia punya satu tujuan yang sama, ya kan, misalkan mengedukasi masyarakat segala macam atau semacamnya. Dia bisa kolaborasi untuk mencapai tujuan itu, dan otomatis efisiensi dari yang akan dikeluarkan dari perusahaan itu lebih murah. Misalkan tadinya untuk ketujuan itu saya harus naik mobil, which is kita harus ngeluarin uang bensin, mungkin biaya mobilnya, sewa mobil lebih mahal kan. Tapi kalau misalkan kita punya tumpangan, misalkan kita anggap toko kripto kan kecil, jadi toko kripto tadinya mau sewa mobil nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa karena terhambat oleh dana. Tapi karena ada Telkom yang punya mobil lebih besar, dia bisa numpang nih ke tujuan yang sama, masifnya sama gitu loh. Jadi kita bisa melihat perusahaan-perusahaan yang potensial untuk mencapai sebuah tujuan yang besar. Dan pastinya tujuan besar itu bisa berimbas ke entah itu karir kita bisa lebih cepat, ya kan? Itu yang pertama, karir lebih cepat. Yang kedua, investasi kita bisa lebih, returnnya lebih besar, seperti itu. Yang ketiga adalah lebih cepat terkenal, gitu ya. Jadi ya, aku mau bahas yang pertama. Yang pertama, karir lebih cepat. Artinya kalau misalkan kita mempunyai startup kita bisa melihat dari segi helikopternya. Startup kita misalkan bertumbuh ke bidang sosial, kita numpang ke sebuah perusahaan yang ada kecenderungan mau bergerak ke bidang sosial itu. Kita bisa numpang di sana. Akhirnya karir kita yang tadinya cuma pendiri startup bisa naik level. Tadinya mungkin udah CEO bagus, tapi misalkan bisa bekerja sama dengan pemerintah. Akhirnya dipercaya pemerintah megang yang lain. Misalkan perusahaan yang lebih besar, artinya gitu kan. Tadinya kita bekerja sebagai marketing di startup ini, tapi karena startup kita itu company kita itu bekerja sama dengan company yang lebih besar, akhirnya kita dipromosikan di tempat lain dengan jenjang karir yang lebih baik, ya kan, daripada di startup lagi, gitu kan. Itu yang pertama, karir yang lebih bagus. Yang kedua, potensi investasi yang lebih besar, artinya potensi cuan ataupun potensi keuntungan materi. Otomatis ketika kita bisa kerjasama atau kolaborasi dengan perusahaan yang lebih besar, ataupun nggak perlu lebih besar, perusahaan yang setara ataupun yang lebih kecil, itu pun bisa berpengaruh terhadap keuntungan investasi ataupun materi yang kita dapatkan lebih besar. Jadi misalkan itu tadi Telkom milih kerjasama sama misalkan toko kripto, misalkan. Jadi Telkom juga bisa mempunyai sektor kripto yang tadinya dia nggak pegang, tapi karena dia udah kerjasama sama toko kripto, akhirnya lebih luas lagi bisnisnya, lini bisnisnya lebih luas, dan akhirnya omsetnya lebih besar, gitu kan. Kalau kita kaitkan dengan materi, maksudnya diri sendiri,
sama seperti di indeks saham. Kalau kita main saham kayak gitu kita bisa analisa. Sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya growth investing. Seperti itu kan. Kita bisa analisa mana perusahaan yang tumbuhnya sesuai dengan apa ya, yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bisa bebas apa aja. Yang kita percaya bahwa hal itu dapat menambah menambah keuangan dari perusahaan yang kita investasikan. Di saham itu ada banyak sekali perusahaan yang pastinya mereka punya rencana ke depannya. Dan kita kadang memang nggak bisa ngelihat segitu aja, nggak bisa ngelihat perusahaannya habis itu cek di websitenya terus habis itu ketemu. Mungkin sebagian iya ada yang di website, ada juga yang di berita. Makanya itu kita untuk bisa dapat helikopter view yang bagus itu di berita. Itu istilahnya ketika kita bisa menguasai media, kita akan bisa menambah cuan kita. Itu terbukti sih untuk diriku sendiri, tapi iya semacam itu. Kayak misalkan Elon Musk bisa menguasai media, bagaimana dia menginfluence orang-orang untuk bisa apa ya, bisa berbuat sesuatu, akhirnya membeli sesuatu atau semacamnya, dan akhirnya hasilnya berdampak besar bagi perusahaan dan dirinya sendiri, ya kan? eh, Pom-pom Doge ataupun pom-pom Tesla seperti itu kan, akhirnya ya dia dapat cuan yang banyak secara materi ataupun secara fans juga kan. Yang ketiga tadi soal itu lebih cepat terkenal. Kenapa aku bedain sama yang pertama tadi? Karena aku melihat lebih cepat terkenal ini beda. Ketika kita memutuskan untuk kolaborasi, untuk melakukan suatu inovasi, itu impact-nya itu akan lebih besar. Misal aku waktu di Yang On Top, aku ikut komunitas Yang On Top, aku selalu nanya, gimana caranya kita untuk bisa buat event ini berdampak lebih besar? Karena aku suka kalimat ini, aku suka pertanyaan ini untuk membrainstorming timku dan untuk membuat dampak yang lebih besar sehingga kita lebih terkenal, famousnya dapat. Artinya famousnya dapat, tapi bukan berakhir di famousnya itu, tapi ketika kita famous ataupun famous, ketika kita terkenal, kita makin bisa berdampak lebih besar lagi, seperti itu kan. Pastinya untuk yang positif, tapi tergantung perusahaannya ya. Dan ketika kita terkenal itu kita bisa membawa dampak yang lebih besar. Makanya itu kadang ketika sebagai pribadi kita harus cari potensi-potensi, bukan cuma perusahaan itu cuma sebagai apa ya, istilah aja. Tapi kamu juga bisa percaya kayak misalkan ke orang lain. Misalkan orang lain lagi bangun bisnis. Kamu bisa kamu bisa nanya, aku bisa bantu apa? Wih, bisnis ini ya, ikutan dong, gitu kan, bisa. Jadi ketika kita tahu bisnis itu sepertinya bagus, ataupun kita nggak tahu dulu, tapi kita seenggaknya nanya gitu. Kita tanya. Dan ketika kita tanya itu akan menghasilkan sebuah ilmu baru bagi kita. Gitu kan. Jadi jangan malas nanya, jangan apa ya, jangan anggap itu sia-sia.
jangan anggap kita nanya itu sia-sia. Jadi pasti ada ilmu baru yang akan kita dapat ketika kita bersosialisasi ataupun langsung nanya tentang sebuah lini bisnis ataupun semacamnya. Oleh karena itu, di minggu ini aku juga akan tambahkan promosi untuk bisnisku sendiri gitu. Jadi aku sudah 5 bulan, bukan 5 bulan tuh pegang sebuah bisnis, tapi mulainya tuh dari sekitar 7 bulan yang lalu kan. 7 bulan yang lalu kita bersama pasanganku membuat ternak babi. Ternak babi ini aku lihat di berita makin setelah kami membuat ternak babi ini karena iseng, karena kami mikir kalau ternak sapi, kambing, ayam, bebek itu banyak sekali kekurangannya, dan yang minim resiko itu adalah babi, karena babi lebih rentan terhadap penyakit. Walaupun akhirnya babiku ada yang sakit dan akhirnya hanya BEP, nggak BEP sih ya, untung 3% dalam 5 bulan. Tapi keuntungan ada sebuah keuntungan yang lebih baik. Maksudnya range keuntungannya itu sangat besar, bisa sampai 60% per 5 bulan. Jadi bayangkan kalau misalkan kita pegang 10 juta, nabung 10 juta tuh dalam 5 bulan bisa jadi 16 juta. Itu bisa dibilang orang investasi bodong, tapi ternyata ternak itu memang ya segitu. Bisnis beneran itu ya memang returnnya akan lebih besar daripada saham, yang notabene orang-orang bilangnya 15-30% per tahun, ya kan? Ini 60% per 5 bulan atau 6 bulan, which is sesuatu yang sebenarnya awalnya aku nggak bisa percaya juga. Dan ya ini masih dalam tahap pengembangan. Aku nggak akan cerita banyak, aku cuma persilahkan kalian yang ingin bertanya. Mungkin nanti akan aku buat videonya khusus untuk itu. Karena gimana, aku ingin mengundang orang-orang yang mau percaya sama aku. Aku ingin pekerjakan orang-orang yang bisa brainwash kalau perlu. Aku brainwash supaya dia punya satu visi sama aku gitu. Visiku later I will share it when I get a time. Itu akan jadi satu cerita yang panjang lagi. Tapi yang jelas itu positif. Dan untuk tujuan sepercik tujuan yang aku miliki saat ini adalah mengumpulkan 2 miliar pertama ya. 2 miliar pertama. Jadi kalau misalkan dulu kita kerja masih 1 digit, habis itu kita punya cita-cita lagi, naik lagi, pengen 2 digit, puji Tuhan tercapai. Habis itu nanti kita target investasinya bisa 2 digit per bulan, semoga tercapai. Saat ini masih 1 digit, nanti kita naik level lagi, coba gajinya 3 digit ya kan. Ya kita harus bertumbuh lah. Dan alangkah baiknya kalau misalkan kalian mau bertumbuh sama aku. Kayak misalkan sekarang ini aku bikin video kayak gini tapi gak ada yang ngedit. It's a good opportunity if you trust someone and kamu bisa menemukan satu visi yang sama dia. Why not kita kerja sama dari awal nol gitu loh. Jangan kamu ngarepin kayak kerja sama Raffi Nagita gitu kan. Ya kembali ke konsep company review tadi, ya kamu cari aja seseorang yang bisa sampai sana gitu. Seseorang yang bisa
ataupun berusaha menyaingi Raffi Nagita misalkan. Ya kayak gitu. Kalau misalkan kamu kayak misalkan manajernya Raffi, setauku tuh dia udah lama sebelum dia sekaya sekarang gitu. Dia hanya percaya Raffi dan nggak mau ke yang lain, akhirnya tumbuh rasa kepercayaan, sampai sekarang pun masih dipakai dia walaupun duitnya udah banyak. Ya itulah sebuah ikatan yang aku cari, gitulah. Okay, so if you believe in me, bisa kontak aku melalui WA, Instagram. Aku akan taruh Instagramku di bawah ini untuk yang pertama kalinya. Dan iya, mari kita bertumbuh bersama. Targetku mungkin yang terdekat adalah untuk menikah, jadi kita harus cari tempat tinggal dulu, habis itu baru kumpulin uang untuk menikah. Which is sebenarnya udah ngumpulin uang untuk menikah, tapi maksudku ya untuk yang lebih besar lagi lah. Oke, itu aja dari aku untuk minggu ini. Sampai jumpa untuk minggu depan, minggu ke-8. See ya.